Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, pada bab yang pertama, materi pendidikan kewarganegaraan, kita akan membahas mengenai tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Tetapi sebelum membahas itu lebih lanjut, maka perlu kalian ketahui mengenai tentang Pancasila. Jadi, para pendiri negara Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus, setelah bangsa Indonesia diadakan yang namanya sidang PPKI. Di dalam sidang ini menyepakati atau memutuskan bahwa dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Di mana istilah Pancasila itu sendiri sudah ada atau telah ada atau sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu di dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yaitu pada abad ke-14. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Jadi Pancasila itu berarti sendi yang 5 atau juga pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama dilarang melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua dilarang mencuri. Yang ketiga dilarang berjiwa tinggi. Yang keempat dilarang berbohong. Dan yang kelima yaitu dilarang mabuk atau minuman keras. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara itu mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara ini termuat atau tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi atau muatan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dari pernyataan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila atau fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental, atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan
way of life. Ya, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup ini berarti Pancasila dijadikan atau digunakan sebagai petunjuk hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup ini sangat penting sekali bagi suatu negara, agar di dalam setiap bangsa yang ada di dunia atau setiap negara yang ada di dunia itu dapat berdiri kokoh dan bisa memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh suatu negara. Tanpa pandangan hidup ini, suatu bangsa itu pasti akan terombang-ambing dalam menghadapi baik persoalan dari suatu negara itu sendiri maupun mengenai tentang persoalan-persoalan yang ada di dunia. Itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.